Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, hari ini kami ingin kembali mendengarkan sabda-Mu. Kiranya sabda yang akan kami dengarkan kali ini membantu kami lagi melihat kebaikan-kebaikan-Mu berupa nasihat-nasihat dan tuntunan yang kami dapatkan. Semoga dengan mendengarkan sabda ini kami diingatkan kembali untuk mau berserah kepadamu, menginginkan kesembuhan bagi diri kami sendiri, dan percaya pada penyelenggaraan-Mu. Memilih untuk ikut bersama dengan bukan hanya berkeluh kesah dan melihat apa saja yang kurang, tetapi juga mensyukuri segala yang baik yang Engkau beri. Hadirlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami memahami setiap sabda yang kami dengarkan. Inilah doa kami kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Yohanes 5 ayat 1-3a, 5-16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia di dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, hari ini lagi-lagi kita mendengarkan kisah tentang kesembuhan. Kemarin kita pernah mendengar kisah orang buta yang sejak lahirnya disembuhkan,
yang rasanya tidak mungkin lagi ada kesembuhan karena ini bawaan lahir. Tetapi toh sembuh juga ketika Yesus turut serta bekerja memberi kesembuhan. Tidak hanya dengan kata-kata mengoleskan tanah dengan campuran ludahnya ke matanya dan sembuh. Kali ini orang yang sakit selama 38 tahun. Di situ 38 tahun. Di mana? Di dekat sebuah kolam bernama Bethesda. Ada keyakinan bahwa siapa saja yang bisa sampai kepada kolam itu ketika airnya goncang akan mengalami kesembuhan. Keyakinan ini bertahan, tetapi ada orang yang tidak juga mengalami kesembuhan sekalipun punya keyakinan itu. Tetapi bersama dengan Yesus ada kesembuhan yang tak terduga oleh si orang sakit tadi. Kesembuhan tak terduga yang melampaui keyakinan-keyakinan yang dibangun di tengah masyarakat. Itu hal yang pertama yang bisa kita lihat dari bacaan ini. Kesembuhan dari Yesus melampaui konsep tentang kesembuhan yang pernah kita pahami, kita ketahui. Jadi berbicara tentang Yesus, oke, kita bisa tahu banyak hal tentang dia, tetapi banyak hal lagi yang tidak kita tahu, yang tidak kita duga-duga, yang Yesus bisa buat dalam hidup. Lalu menarik ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Yesus tahu bahwa orang itu sudah lama sakit, sudah lama dekat di kolam itu. Dikatakan di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Dan Yesus masih berkata, maukah engkau sembuh? Pentingkah pertanyaan ini? Kalau tujuannya hanya untuk tahu apakah dia mau sembuh atau tidak. Tentu saja dia ini mau sembuh. Tetapi mengapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Lalu si orang sakit ini mulai bercerita, terbuka membawa ceritanya. Kesulitannya dia beritahu. Kalau airnya mulai goncang, tak ada yang membantuku. Tidak ada yang menurunkan aku ke sana. Sementara aku menuju kolam itu, orang sudah mendahului. Kesediaannya ini untuk bercerita kiranya sudah menunjukkan kepada Yesus juga. Orang ini mau sembuh sebenarnya, tetapi tak sanggup. Bukan tak mau. Lalu Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Atau tidak kita pakai rumusan lebih sederhana, sembuhlah, kamu sudah sembuh. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Nah, yang menarik di sini bukan hanya dari pihak si orang sakit yang mau terbuka menanggapi kesembuhan itu. Berhadapan dengan kebaikan Yesus, dua sikap ditunjukkan dalam bacaan ini. Satu, terbuka dengan karya kesembuhan Yesus, karya mukjizat yang Yesus lakukan. Lalu ada juga yang langsung membawa kritik-kritiknya. Wah, tidak pas, ini kan hari Sabat, bagaimana bisa? Dan ini berawal dari orang yang sembuh tadi nampak mengangkat tilamnya. Dilarang, ada beberapa banyak kegiatan-kegiatan yang dilarang pada hari Sabat. Pada awalnya larangan ini untuk menuntun orang percaya, untuk menuntun orang lebih dekat kepada Allah. Tetapi pemahaman yang keliru, tetapi ketidaksanggupan untuk mengenal Allah membuat orang, terutama orang-orang ahli-ahli kitab ini, terjebak dalam konsep, dalam aturan-aturan semata. Maka mereka malah memilih untuk menyampaikan kritik-kritik, tidak ikut terharu biru atau malah menjadi percaya mengetahui kisah kesembuhan itu.
Nah, artinya tidak dengan sendirinya juga orang yang melihat karya kebaikan Yesus akan dari dirinya mau untuk percaya. Toh ada yang resisten, ada yang sukar untuk percaya karena ada hal lain yang memblok, menghadang seseorang untuk berada dekat dengan Yesus. Itu berasal dari pikiran sendiri. Lalu menarik bahwa si orang sakit ini tidak kenal siapa Yesus pada awalnya. Sama seperti si orang buta yang kemarin kita dengar kisah kesembuhannya. Ada seorang katanya yang menyembuhkan saya. Lalu dia ketika mulai ditanyai, oh dia ini, saya percaya dia ini nabi. Apakah kamu yakin dia ini yang menyembuhkanmu? Ya, dia seperti seorang nabi katanya. Lalu naik lagi pada level ketika ia sudah berbicara dengan Yesus. Ketika Yesus berkata, inilah orang yang sedang berbicara denganmu ini, dialah Tuhan. Lalu ia menyembah, tunduk menyembah. Bertahap untuk proses percaya itu ada tahapannya. Ini si yang sakit ini awalnya tidak mengenal. Lalu setelah ada pertemuan lain lagi, bercakap-cakap dengan Yesus, apa isi percakapannya? Dikatakan, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, setelah ada percakapan semacam itu, orang itu keluar menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah, sudah kenal dia. Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Untuk percaya itu dan untuk semakin mengenal lebih dalam itu dibutuhkan proses. Sama seperti tubuh kita beranjak dewasa, iman kita juga beranjak dewasa. Bila ada pertemuan lanjutan, bila ada perkenalan lebih dalam lagi, percakapan-percakapan lain lagi, demikian juga iman itu bertumbuh. Awalnya dikatakan orang itu tidak kenal, tidak tahu siapa orang yang menyembuhkannya. Lalu ada pertemuan dan lebih kenal. Kita juga kita sudah mengenal sejak kecil barangkali awal pengenalan kita dengan Allah yang hadir dalam diri Yesus ini berbeda-beda. Ada yang sejak dari kandungan sudah dinyanyikan lagu-lagu rohani tentang Yesus, dibawa ke gereja dalam kandungan ibunya. Ada yang setelah beranjak sekolah, ada yang setelah dewasa, bahkan ada juga yang di penghujung hidupnya mengenal Yesus dan akhirnya mau dibaptis. Macam-macam cerita. Tetapi proses untuk mengenal ini berbeda-beda juga, bukan hanya berdasarkan kapan dimulai, tetapi apa yang dilakukan setelah dimulai perkenalan itu. Singkatnya, proses pengenalan itu berlangsung juga dalam perjalanan waktu. Dalam pertemuan-pertemuan dengan Yesus sendiri. Untuk masa sekarang ini, dalam doa, dalam refleksi, dalam renungan, dalam ekaristi, itulah pertemuan-pertemuan yang bisa dilangsungkan dalam kebersamaan, dalam kelompok, dalam gereja, dalam diri sendiri, di kedalaman hati dilakukan. Syukur kepada Allah kita memiliki bacaan yang mengingatkan kita untuk percaya pada kesembuhan dari Yesus, untuk percaya dalam perjalanan waktu kepercayaan itu dirawat, dan untuk tetap memberi diri terbuka pada pertanyaan Yesus, pada bimbingan dari Yesus. Sebagaimana Yesus sendiri bertanya, maukah engkau sembuh? Tentu kita butuh bantuan Roh Kudus, mengingatkan kita yang lemah ini, yang gampang saja tergoda untuk berpaling, yang karena banyak alasan bisa saja abai pada iman, yang
pada akhirnya kita akan menyadarinya sebagai jalan, sebagai pintu menuju pertemuan abadi dengan Allah sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.